Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Listrik Kusuka. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat dua double acting silinder yang akan dikontrol oleh sensor proximity dan sensor optik, atau sensor proximity dan sensor magnetik. Boleh dah kita buat sensor proximity dan sensor magnetik yang terhubung dengan dua silinder dan dikontrol oleh elektrikal. Pertama kita buat dulu pneumatiknya. Seperti biasa, kompresor, air service unit. Nah, untuk double acting cylinder yang ada dua, kita pakai katup 3/2. Kita pakai katup 3/2. Pin 3-nya kita ganti. Oke. Lalu dihubungkan dengan katup 5/2. Kita hubungkan dengan katup 5/2. Katup 5/2. 2 buah. Dari katup 5/2, pin 3-nya kita ubah. Pin 5-nya kita ubah katup 5/2. Katup 5/3 karena jumlahnya 5, di bawahnya ada 3 buah. Di atasnya 2. 1 2 3 4 5. Oke. Lalu masuk kita ke one way flow control. Kita rotate, kita putar. 1 2 3 4. Oke. Checklist. Oke. Lalu kita pakai double acting cylinder 2 buah. Double acting cylinder 2 buah dan distance rule 2 buah. Distance rule-nya yang pertama kita tulis PX1 dimulai dari 0, akhirnya juga 0, terus PX2. Oh, jangan PX ya, itu saja Prox 2. Tempatnya di 100. Prox 1. Oke. Prox 2 dan Prox 1. Oh, terlalu besar ya. Ini aja Prox 1, Prox 2. Oke, yang selanjutnya optical OP1, OP2. Oke, OP1, OP2-nya 100. Oke. Kita sambungkan ke one way flow control. Kita sambungkan ke katup 5/3. Lalu kita sambungkan ke katup 3/2. Oke. Dari 3/2 ke air service unit, lalu ke kompresor. Sip, coba kita tes. Iya. Kita ubah dulu
katup 5/3-nya. Nah, oke. Piloted pneumatic electrical. Piloted pneumatic electrical. Yang 3/2-nya sama. Pakai yang electrical. Oke. Setelah ini kita buat rangkaian electricalnya. Electrical control. Kita pakai sumber 24 volt. Bawahnya 0 volt. Seperti biasa, kita buat tombol dulu, tombol on. Lalu push button max sebagai tombol on. Lalu push button break sebagai tombol off. Kita tulis PB on. Terus PB stop. On PB start aja ya, harusnya kita ubah aja. PB on boleh, PB on, PB off. Nah, pasangannya on itu off, PB off. Oke. Tinggal kita sambungkan. Lalu kita menggunakan relay. Relay. Oke. Kita pakai max switch di general switch. Max switch tinggal tulis relay. Ini kalau tulisannya beda, dia tidak akan terhubung dengan relay yang ini. Kalau tulisan di sini beda, tidak akan terhubung ke sini. Jadi harus sama. Oke, nah ini adalah rangkaian listrik standar untuk pengunci atau bahasa kerennya safe holding. Ya itu terserahlah peran pengunci atau safe holding. Jadi rangkaiannya seperti ini. Lalu kita buat solenoid. Nah, solenoid valve. Solenoid valve yang pertama itu adalah punyanya si katup 3/2. Kita kasih nama dulu si katup 3/2-nya, solenoidnya. Kita H di ujung yang hijau ini ya, kita kasih nama start. Nah, maka yang ini kita kasih nama sama juga, start. Oke. Tinggal kita hubungkan. Oke. Lalu di sini pakainya sensor proximity dan sensor optik. Maka kita cari di sini ya. Proximity switch, ada capacitive proximity. Karena ada 2, kita pakai 2. Lalu magnetic optik. Kita pakai optik. Optiknya 2. Seperti biasa, positifnya hubungkan ke positif. Oh ya, kita butuh satu lagi valve solenoid. Berarti ini agak atasan aja nih. Tinggal di blok, taruh agak atas. Sip.
Nah, karena ini yang dua ini punyanya si sensor proximity 1 dan proximity 2, maka ini tulisannya prox 1, yang ini prox 2. Kalian tidak usah mengkhawatirkan tanda panah yang ini ya, tanda panah yang ini nih. Nah, dia udah otomatis ada sendiri kalau namanya disesuaikan sama dengan yang di rangkaian pneumatik, namanya sama, dia akan berubah sendiri ininya. Sensor proximity 1 dan 2 solenoidnya berarti kita tulis PX1, yang ininya PX2. Untuk optiknya berarti OPT1 OPT2. PX1, PX2, OPT1, OPT2. Oh, ini pakai underscore. Jangan pakai underscore. OPT2. Oke, kita samakan prox1 berarti ini OP1. Ini OP2, yang ini OPT2, yang ini OPT1, yang ini PX2, yang ini PX1. Oke, kita lihat cara kerjanya sekarang. Untuk cara kerjanya, jadi pertama-tama sensor proximity yang pertama, dia akan menggerakkan silinder yang ini. Jadi sensor yang dipasang di silinder A itu akan menggerakkan silinder B. Jadi silinder B ini digerakkannya bukan oleh sensor OP1 atau OP2. Jadi silinder B ini digerakkannya oleh sensor yang terpasang di proximity di silinder pertama, itu proximity 1 dan proximity 2. Maka ketika ini kan dia kadang mendorong, dia terdeteksi oleh sensor proximity 1. Nah, maka sensor proximity 1 ini secara kelistrikannya dia harus mendorong ini. Nah, ini supaya terdorong kan harus ada angin nih dari sini nih. Ini kan supaya terdorong dia harus ada angin dari sini. Masuk sini. Nah, berarti OPT1 ini harus on. OPT1 itu harus ada listriknya agar dia mendorong katupnya, lalu angin masuk ke sini, jadi ngedorong si silinder B ke depan. Jadi sensor proximity yang ini itu untuk memberikan listrik ke OPT1 sehingga silinder 2 ini terdorong. Maka sensor prox yang prox1 ini, dia bukan mengaktifkan PX1. Dia bukan mengaktifkan PX1, tapi dia mengaktifkan OPT1 agar yang ini terdorong. Maka OPT1 susunannya diubah. Nah, jadi kalau begini terlihat jelas. Sensor proximity 1 itu menggerakkan OPT1 sehingga angin
keluar dari sini mendorong silinder yang B. Nah, berarti keluarannya masuk ke OPT1. Oke, selanjutnya keadaan kedua. Apa yang terjadi setelah itu? Silinder B terdorong. Ketika silinder B terdorong, maka yang akan aktif adalah sensor OP2. Dan sensor OP2 ini akan mengaktifkan PX1 sehingga angin keluar dari sini dan silinder ini terdorong. Oke, jadi ini kan udah maju duluan nih. Udah maju duluan, dia akan mengaktifkan OP2. Dan OP2 ini akan mengaktifkan sensor OP2 ini akan mengaktifkan solenoid PX1 sehingga ininya kedorong. Maka sensor OP2 dia akan mengaktifkan PX1. Oke. Dia akan mengaktifkan sensor PX1. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ini maju dari prox 1, maju silindernya yang ini ke prox 2. Nah, berarti sensor prox 2 akan mengaktifkan OPT2 sehingga angin masuk ke sini, yang ini mundur lagi. Silinder B mundur lagi. Jadi kan tadi keadaan maju, prox 2 aktif, sensor prox 2 aktif, sensor proximity kedua aktif mengaktifkan solenoid OPT2 sehingga angin masuk dan silinder ini yang tadinya maju jadinya mundur lagi. Berarti sensor prox 2 akan mengaktifkan OPT2. OPT2 dihubungkan ke sensor prox 2. Oke. Selanjutnya sisanya PX2. Solenoid PX2 diaktifkan oleh OP optikal yang pertama, sensor optikal yang pertama. Sip, akan kita coba ya. Tunggu dulu, ada yang salah. Oh, ini negatifnya belum kehubung. Oke, sorry, negatifnya belum kehubung. Sip, kita lihat lagi. Nah, dia keadaannya maju mundur. Karena terlalu cepat, kita ubah coba ke 40. Jadikan ini 40%. Kita klik tombol on. Nah, ini maju mundur, maju mundur. A maju, B maju, A mundur, B mundur. Oke, coba kita taruh ke 10. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, dia lebih lambat. Semakin kecil
nilai dari one way flow controlnya, angin yang keluarkan semakin lambat. Kita coba lagi. Nah, maju-maju, mundur-mundur, maju-maju. Oke, jadi kuncinya sensor proximity 1 mengaktifkan si OPT1 sehingga dia maju. Setelah maju, OP2 mengaktifkan PX1. Setelah itu PX1 aktif, yang ini maju. Yang maju dia mengaktifkan proximity 2, dan proximity 2 menjalankan solenoid OPT2 sehingga dia mundur. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sensor yang ada di silinder A, itu mengaktifkan solenoid yang terhubung ke silinder B. Sedangkan sensor yang ada di silinder B itu mengaktifkan solenoid yang terhubung ke silinder A. Oke, mudah? Mudah ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.